Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga kalian semua selalu sehat dan semangat di awal semester 4 ini. Nah, pada pokok bahasan pertama semester 4 itu adalah suhu dan kalor ya. Kalau di UKBM adanya pada semester 3 karena pada kurikulum sebelum pandemi itu suhu kalor ada di semester 3. Sedangkan pada kurikulum pandemi itu ada di semester 4. Untuk itu nanti kalian dalam mengisi UKBM itu adanya pada semester 3. Nah, pokok bahasan yang pertama itu adalah suhu dan kalor ya. Nah, suhu dan kalor. Nah, tiap hari ini suhu dan kalor. Kalor ini apalagi kalor ini panas, kalau itu panas ya, energi panas kita gunakan hampir tiap hari. Ya, tiap hari digunakan. Kita memasak, kita berjemur, semua itu adalah tidak lepas daripada kalor. Kalor sangat erat hubungan dengan suhu. Kalau kalornya naik, pasti suhunya naik. Ya, seperti itu ya. Nanti kita akan jelaskan perbedaan suhu dan kalor. Kita lihat dulu apa uji kompetensinya. Kompetensi dasar lihat menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal suatu bahan, kapasitas, dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini indikator pencapaian kompetensinya menjelaskan konsep suhu dan kalor, membedakan antara suhu dan kalor, kemudian menerapkan konsep pemuaian dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis perubahan wujud zat, kemudian menganalisis proses perpindahan kalor. Sedangkan prakteknya, itu kalian harus merancang dan melakukan percobaan tentang karakteristik termal suatu bahan, terutama terkait dengan kapasitas dan konduktivitas kalor, beserta presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Kemudian di sini indikator pencapaian kompetensinya, setelah melakukan percobaan, ya kalian melakukan dulu percobaan, nanti percobaannya adalah tentang konduktivitas kalor ya. Kemudian nanti kalian presentasikan hasil percobaannya. Itu untuk prakteknya, untuk nilai keterampilan. Nah, sekarang kita lihat dulu apa yang akan dibahas peta konsep ya. Lihat peta konsep suhu dan kalor ini. Suhu dan ini kalor kaitannya erat sekali ya. Kalor itu suatu bentuk energi ya. Kalau suhu nanti suhu itu adalah hanya ukuran derajat panas saja. Nah, sini ada alat ukur untuk suhu. Itu yang dinamakan sebagai termometer. Nah, nanti kalian akan belajar skala-skala termometer, Celcius, Raymond, Fahrenheit, Kelvin, ini seperti di SMP. Kemudian pengaruh suhu terhadap ukuran. Berarti kalau suhunya naik nanti ada pemuaian ya. Pemuaian. Nah, untuk pertemuan hal ini kita akan bahas yang ini termometer dan pemuaian. Sedangkan untuk energi kalor, energi perubahan wujud, pertukaran kalor, perpindahan kalor akan pada pertemuan berikutnya. Perhatikan dulu video di bawah ini. Sebelum dipanaskan, maka itu bisa masuk ya. Kemudian dipanaskan, bagaimana yang terjadi? Kita percepat aja. Ternyata masih belum dipanaskan lagi.
Masih juga belum? Kurang. Jadi kalau benda dipanaskan maka dia akan memuai ya. Yang tadinya longgar, lihat sekarang yang sekarang, wah ternyata nih ya, nggak bisa ya. Nah, untuk supaya gampang mudah lagi, maka si parasitnya dimasukkan ke dalam air es. Kalau suhunya didinginkan, maka dia akan menyusut kembali sehingga nanti benda ini akan longgar. Suhunya turun, maka dia akan menyusut. Nah, ya, gitu ya. Nah, kita masuk ke dalam apa suhu. Apa suhu itu tadi? Suhu itu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, alat untuk mengukur suhu itu adalah namanya termometer ya. Alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Ya, termometernya. Untuk jenis termometer bisa kalian nanti baca di UKBM. Nah, kita lihat skala yang digunakan di termometer. Ini di SMP pun sudah belajar. Itu ada 4 skala yang sudah kalian ketahui. Skala Celcius, skala Reaumur, skala Fahrenheit, dan skala Kelvin. Nah, untuk Celcius, skala yang digunakan itu adalah 0 derajat itu pada titik beku atau melebur, titik lebur, dan titik tertingginya itu adalah 100 derajat pada saat air mendidih. Ya. Sehingga dikatakannya titik didih. Sedangkan untuk Reaumur, titik terendahnya itu titik beku, itu adalah pada 0 derajat, dan titik didihnya ada pada 80 derajat. Untuk Fahrenheit, titik bekunya dan titik didihnya adalah 212 derajat. Kemudian untuk Kelvin, titik bekunya 273 derajat, dan untuk titik didihnya adalah 373 derajat. Nah, biasanya itu skala Kelvin itu dikatakan sebagai skala mutlak, di mana satuan Kelvin ini merupakan satuan internasional untuk suhu. Ya, jadi untuk suhu ingat satuan internasional adalah Kelvin, bukan Celcius, bukan Fahrenheit, bukan Reaumur, tetapi adalah Kelvin. Nah, kita lihat perbandingan skala Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit. Ya. Tadi Celcius ini adalah suhu terendahnya adalah 0, tertingginya 100, maka ini dikurangi deltanya adalah 100. R 0 sampai 80, maka ini 80. Tadi F dari 32 sampai 212, maka ini adalah 180. Maka perbandingan skalanya adalah 5:4:9. Nah, sekarang bagaimana hubungan suhu skala-skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin? Nah, kita misalkan ingin merubah dari Celcius ingin merubah ke Reaumur. Nah, ini yang diketahuinya Celcius. Maka di sini sebagai penyebut ya, ya ini 5 ya. Dan ini adalah 4. Jadi yang ditanyakan ini adalah 4. Gitu juga ya kalau misalkan jadi Fahrenheit, maka ini 5-nya di bawah, ya ini 9-nya di atas. Ya. Kemudian untuk Fahrenheit baru tambah 72. Demikian juga kalau diketahuinya Reaumur, ya, maka ini 4-nya di sini. Tanyakannya Celcius maka 5-nya di atas. Tanyakannya Fahrenheit, ini tetap karena diketahuinya Reaumur ini 4, ya. Ini 1/4 kali T ya, bukan 4 T tapi 9/4 T. Ini 9/5 T ya. Terus baru ditambahkan 32. Nah, untuk Kelvin itu tinggal dari Celcius saja tambah 273 ya. Jadi untuk Kelvin tinggal ditambah saja dari Celcius ditambah 273. Nah, kalau diketahuinya Fahrenheit,
maka ini 9. Maka ini si T ini harus dikurangi dulu 32. Ini misalkan ini menjadi Celcius. Demikian juga Reaumur dikurangi 32, maka ininya 4. Bisa pahami semua ya? Sedangkan Celcius ambilnya dari untuk Kelvin diambil dari Celcius ini. Ditambah 273. Nah, kemudian ini kalian bisa menggunakan menggunakan persamaan di bawah untuk menentukan kesetaraan antara dua skala ya. Antara skala termometer ya. Nah, misalkan di sini ada termometer X, termometer Y. Ini titik bekunya adalah 0, titik tingginya adalah XT seperti tadi ya. Ini misalkan ini Celcius, ini Reaumur. Boleh memakai seperti ini rumusnya. Ini Celcius, ini Fahrenheit. Tinggal lihat suhu terendah kalau ini Celcius 0, ini 100. Kalau ini Fahrenheit berarti ini 32, ini plus 12. Nah, persamaan ini pun bisa digunakan misalkan kalian untuk membuat termometer yang lain. Saya itu ingin membuat misalkan termometer X, di mana X-nya ini mulainya misalkan min 20 dan tertingginya sama dengan 100. Nah, ditanyakan berapa sungguh yang ditunjukkan X ini kalau ditunjukkan dalam Celcius. Ya, maka kalian tinggal dimasukkan ke sini. Ingat kalau ini min 20 tadi, maka ini min pakai kurung, ini min 20 X0-nya. Ya. Misalkan ini menunjukkan 50, nah ini 50. Nah, berapa yang ditunjukkan oleh termometer Celcius? Maka ini masukannya ini 0, ini 100, ini 0. Ya, jadi ini bisa digunakan untuk membuat termometer yang lain. Kita lihat contoh. Nah, temperatur termometer Celcius menunjukkan 5 kali temperatur termometer Fahrenheit. Berapakah besarnya temperatur masing-masing termometer itu? Nah, ini kalau menggunakan yang langsung rumus yang tadi yang Celcius Reaumur, itu akan sulit. Tetapi kalau dengan menggunakan persamaan yang ini, itu akan lebih mudah insya Allah ya. Nah, kalian simak dulu soalnya dengan baik, kemudian tulis diketahuinya. Nah, di sini misalkan skala yang ditunjukkan oleh termometer Celcius adalah X. Ya. Dan skala yang ditunjukkan oleh termometer Fahrenheit adalah Y. Nah, tadi bahwa termometer Celcius itu menunjukkan 5 kali termometer Fahrenheit. Maka di sini X sama dengan 5Y. Nah, ditanyakan adalah X dan Y. Berapa yang ditunjukkan oleh termometer X dan berapa yang ditunjukkan oleh termometer Y, yaitu termometer ini termometer Celcius ya, dan ini Y adalah Fahrenheit. Kita gunakan persamaan yang ini ya. Nah, tadi X itu adalah 5Y. Nah, masukkan ke sini. Karena ini Celcius, maka ininya 0, ininya 100. Sedangkan termometer Y adalah Fahrenheit. Y sama dengan ininya min 32, karena yang terendahnya adalah 32, dan ininya adalah ingat 212 dikurangi 32. Maka persamaan menjadi ini. Ya, 5-nya coret, jadilah Y sama dengan Y min 32 per 9. 9Y sama dengan Y min 32. Jadi di sini pindah ruas ke sini 8Y min 32. Ternyata Y-nya di sini dapat min 4. Min 4. Tadi X sama dengan 5Y. Maka nilai X adalah 5 kali min 4 adalah min 20. Nah, jadi skala yang ditunjukkan oleh termometer Celcius, dari yang X sama dengan 5Y adalah min 20 derajat. Dan skala yang ditunjukkan oleh termometer Fahrenheit adalah min 4 derajat. Ini contoh yang pertama. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Ya. Nah, kalian sebuah termometer X telah ditera menunjukkan angka 20 pada titik beku. Berarti sini X0-nya adalah 20. Dan 100 pada titik didih ya. Pada titik didih, TXT ya. Nah, jika termometer X menunjukkan suhu 70 derajat, pada skala berapa ditunjukkan oleh termometer Celcius? Nah, kalian simak dulu, ini X-nya adalah 70, X0 untuk X20, X-nya 100. Ditanyakan Y dalam Celcius. Maka tinggal masukkan sini saja. Ya, X70 ini
Renahnya 20, ini 120. Kemudian ini Y min 100 karena ini Celcius seperti ini. Jadi 50/80 sama dengan Y per 100. Jadi nanti 80 Y sama dengan 5.000. Maka Y akan didapatlah 62,5. Jadi skala yang ditunjukkan oleh Celcius adalah 62,5 derajat Celcius. Setara dengan 70 derajat X. Ini. Nah, kita masuk ke dalam pemuaian yang tadi di mana dalam video itu adalah tentang pemuaian ya. Nah, pada umumnya suatu benda itu akan memuai jika dipanaskan dan akan menyusut jika didinginkan. Kita masuk pada pemuaian zat padat. Ya. Ingat zat itu ada 3 macam, 3 jenis. Ada zat padat, ada zat cair, ada gas. Nah, yang akan dibahas ini adalah pemuaian zat padat dan pemuaian pada zat cair. Nah, pada zat padat nanti mengenal ada muai panjang, muai luas, dan muai volume. Karena benda padat itu kita bisa diukur panjangnya. Ya, kita lihat ya. Nah, ini sebotong besi panjangnya 0. Kita panaskan, maka panjangnya akan bertambah. Ini menjadi LT ya. Di mana pertambahan panjangnya itu delta L. Berarti ini asalnya 0 menjadi LT, maka ini merupakan pertambahan panjang. Nah, pertambahan panjang ini akan berbanding lurus dengan panjang semula. Jadi semakin panjang ya L0-nya semakin panjang, dipanaskan, itu nanti delta L-nya pun akan semakin besar. Kemudian berbanding lurus juga dengan kenaikan suhu. Ya, dipanaskan hanya sampai misalkan 50 derajat, dengan dipanaskan sampai 100 derajat itu akan berbeda. Jadi semakin kenaikan suhunya semakin besar, maka dia itu pertambahan panjangnya akan semakin besar. Kemudian satu lagi berbanding lurus dengan jenis bahan. Besi akan berbeda dengan aluminium, ya, sehingga dinamakan alfa. Alfa itu adalah koefisien muai bahan. Ya, ini satuannya 0 per derajat Celcius atau 0 derajat Celcius min 1. Ya. Ini L0, ingat ini pertambahan delta L pertambahan panjang, L0 panjang mula-mula, LT panjang setelah naik, alfa koefisien muai panjang bahan, kemudian delta T adalah pertambahan suhu. Nah, sekarang kita lihat. Nih, LT ini adalah L0 ditambah delta L. Nah, LT ini L0, ini delta L-nya bisa diganti oleh ini, kemudian dikeluarkan L0-nya, maka persamaan LT, L0 kali 1 plus alfa T. Jadi boleh menggunakan ini. Kemudian kita masuk muai luas. Hampir sama, ini rumus-rumusnya, hanya kalau luas itu, ya luasnya memuai. Bukan panjangnya, tapi luasnya. Kalau ini piringan lah, contohnya piringan luas, maka ini luas ini akan memuai. Memuai. Nah, kalau pada segi 4, maka panjangnya memuai, lebarnya pun memuai. Nah, pada segi 4 ini piringan, seperti piringan tipis ya, bidang tipis, bidang lah, pada bidang, itu luasnya memuai, panjangnya memuai, maka lebarnya memuai. Sehingga di sini persamaannya ini delta A. Berapa perubahan luasnya? Dan ininya beta. Karena panjang memuai dan lebar memuai, sehingga betanya di sini adalah 2 alfa. Betanya 2 alfa. Ini persamaan hampir analog ya dengan yang itu sama. Tinggal di beta diganti saja, yang tadinya alfa di sini beta. Kalau ini luas, ini jadi beta. Kemudian untuk pemuaian volume. Ini pun sama, yang pertama ini volumenya. Ya. Kalau kita misalkan memasak air, maka si volume si tempat itu kalau dipanaskan itu akan memuai volumenya juga. Ya. Si tempatnya itu. Jadi volumenya akan memuai. Nah, kalau kita ilustrasikan dengan apa? Dengan balok, itu berarti ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Jadi bahannya balok, ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Sehingga semuanya itu memuai. Sehingga nanti untuk perubahan volume ininya gamma. Di mana nilai gammanya adalah 3 alfa. Ya, ini hampir mirip rumus-rumusnya dengan yang ini.
Hanya tinggal ganti saja bahwa gamanya adalah 3 alfa. Nah, biasanya dalam soal kalau diketahui pemuaian pada zat padat, itu yang diketahui adalah muai panjang, alfa. Jadi kalau ditanyakan muai luas, maka ingat betanya 2 alfa. Kalau ditanyakan volume, maka ingat gamanya adalah 3 alfa. Sekarang masuk ke dalam pemuaian pada zat cair. Nah, pada zat cair ini yang ada hanyalah pemuaian ruang. Karena kita tidak bisa mengukur panjang. Sehingga di sini yang ada hanyalah pemuaian ruang. Ya, pemuaian ruang. Ini hampir mirip rumusnya dengan yang tadi, pemuaian pada zat padat. Hanya untuk air tidak ada alfa. Yang ada hanyalah gamma. Ya, jadi kalau diketahui dalam soal, pada pemuaian zat cair itu adalah gamma. Ingat-ingat ya itu ya. Ini persamaannya hampir mirip dengan yang tadi. Jadi delta V adalah gamma V0 delta T. Ini hampir sama. Nah, kita tahu ketika suhu naik, volume zat cair itu akan bertambah. Sementara masanya tetap. Ingat rumus ini? Ya. Dipanaskan, maka ini volumenya akan bertambah. Masanya tetap, maka massa jenisnya akan berkurang. Ya. Jadi kalau dipanaskan, volumenya naik, maka massa jenis akan berkurang. Kita lihat, massa jenis pun ini akan berubah, akan berubah ya. Kalau antara pada saat dingin dan panas. Kita lihat simak ininya. Ini rho T, ini rho 0, ini rho T, tinggal dimasukkan, maka nanti ketemu bahwa massa jenis pada saat suhunya bertambah rho 0 dibagi dengan kurung 1 tambah gamma delta T ya. Ini coret ya, gamma delta T. Jadi rho T sama dengan rho 0 plus rho 0 dibagi kurung 1 ditambah gamma delta T. Ini untuk massa jenis. Nah, kemudian ada yang dikatakan sebagai anomali air. Apa sih anomali air itu? Itu keanehan air. Ya, keanehan. Anda kalau membuat es, lihat membuat air dari es ya, membuat es batu lah contohnya. Anda masukkan ke plastik. Ya, asalnya begitu dimasukkan ke kulkas, lihat seperti berkembang. Ya, itu keanehan air. Ya. Keanehan air. Jadi keanehan air itu ada pada suhu 40 derajat. 4 derajat. Dari 0 sampai 4 derajat itu justru volumenya. Bagaimana di sini? Tuh, turun. Tapi pada 0 derajat ini suhunya naik nih. Ya, bukan suhunya volumenya naik di sini. Volumenya naik. Begitu 4 derajat, maka volumenya turun. Setelah 4 derajat normal lagi. Diulangi, ini keanehan air ada pada 4 derajat. Anomali istilahnya. Ini volumenya adalah menyusut. Padahal kalau lihat 0 sampai ini adalah suhunya naik. Tapi di sini volumenya menyusut. Ya. Nah, demikian karena tadi berbanding terbalik, pada saat 4 derajat itu volume menyusut, tetapi massa jenisnya naik. Kita lihat contohnya. Sepotong baja ya. Nah, zat padat. Diketahui angka muai linier, berarti ini alfa yang diketahui. Awalnya panjangnya 100 cm, itu pada suhu awalnya berapa? Suhunya 30 derajat. Ya. Bila panjang batang baja itu sekarang menjadi 100,1 cm, berapakah suhunya sekarang? Ya. Anda tulis dulu diketahuinya. L0 100, LT 100,1, alfa ini tulis ya semuanya. Ditanyakan T akhir. Ya, Anda masukkan rumus ini. Kita karena ditanyakan suhu, maka delta T-nya ke sini kan. Maka delta T adalah delta L dibagi alfa delta 0. Ingat delta L itu adalah panjang akhir dikurangi panjang awal. Masukkan ke sini, ketemulah nih. Ternyata delta T-nya 100. Ya, di perubahan suhunya. Berapakah suhu akhirnya? Nah, delta T adalah T akhir min T awal.
perubahan suhunya 100, T akhirnya tanyakan, sedangkan awalnya 30, maka T akhir adalah 130 derajat. Nah, satu lagi, lihat contohnya. Ini sebuah tabung terbuat dari gelas. Berarti ini gelas zat padat, berarti alfa diketahuinya. Pada suhu 20 derajat Celcius. Itu mempunyai volume sebesar 250 cm3 awalnya. Nah, tabung ini berisi penuh dengan eter. Karena ini zat cair, maka diketahui bukan alfa tapi gamma. 5 kali 10 pangkat min 3. Berapa sentimeter kubik eterkah akan tumpah jika tabung dipanasi sampai 120 derajat? Ya. Kita lihat yang gelas dulu. Yang gelas, kita lihat delta T-nya 100 ya, asalnya dari 20 derajat sampai 120 derajat, maka delta T-nya adalah 100. Karena diketahuinya di sini ada alfa, maka gamanya adalah 3 alfa. 3 alfa. Kita tinggal masukkan ke sini, ternyata V akhirnya, jadi si gelas memuai sampai 250,75 cm3. Ini gelas memuai, sekarang ether pun memuai. Ya, sama dengan ini perhitungannya. Ternyata ether memuai volume itu sampai 375. Lebih besar pemuaiannya. Ya. Ini hanya 250,75 sedangkan ether 375. Kemana sisanya? Nah, sisanya itulah yang merupakan yang tumpah. Dan ingat bahwa pemuaian zat padat kurang, tapi pemuaian zat cair lebih, apalagi gas. Ya, jadi kalau lihat partikel-partikel zat padat itu memuai juga, tapi dia sedikit kecil. Kemudian zat